Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam Bina Iman ini. Saya memberikan judul, Jangan Sembarangan Beribadah. Di dalam tanda-tanda lalu lintas, kadang-kadang kita melihat ada lingkaran, lalu ada palang, di situ ada mobil. Berarti dilarang masuk yang berkendaraan mobil. Kenapa dilarang? Karena mungkin ada suatu kerumunan manusia dan juga khususnya di daerah-daerah yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang penting. Di situ biasanya dilarang masuk mengendarai kendaraan. Dalam kehidupan kekristenan setelah pandemi ini, maka banyak terjadi orang-orang beribadah secara online. Dan sangat disayangkan, seringkali orang menganggap ibadah itu dapat dipermudah, yaitu dengan cara hanya mereka berpakaian ya seadanya, tanpa mandi dan sebagainya, asal beribadah dan kadang-kadang minum-minum kopi. Saudaraku, apa yang diminta oleh Tuhan? Bahwa kita itu beribadah harus dengan segenap hati kita, dengan penghormatan. Kegagalan Daud waktu dia memindahkan tabut Allah, dia memakai kereta pedati untuk membawa tabut itu. Padahal firman Tuhan berkata, tabut itu harus dipikul, tidak boleh pakai pedati. Nah, kita melihat ada aturan-aturan Tuhan dalam ibadah, yaitu pentingnya penghormatan. Mungkin kita boleh ibadah di rumah, tapi penghormatan kita harus benar-benar tinggi. Seperti apa yang dikatakan, betapa pentingnya ibadah itu. Dengan apa, Sku? Dengan latihan. 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Orang yang berlatih tentu akan mengeluarkan energi. Harus diulang-ulang terus. Bahkan kadang-kadang setiap hari berlatih seperti orang-orang tertentu. Melatih dirinya untuk menjadi juara. Mereka harus melakukan suatu perjuangan yang tidak mudah. 1 Timotius 4 ayat 7b tadi dilanjutkan dengan pernyataan Tuhan dalam ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, ibadah yang benar itu harus disertai dengan satu perjuangan yang kadang-kadang jerih payah dan juga memberikan suatu kontribusi yang besar. Jikalau kita mau benar-benar beribadah, maka kita harus memberikan hati kita lebih dulu penghormatan yang tinggi kepada Tuhan yang kita sembah sebagai sesembahan tertinggi yang maha kuasa. Untuk itu kadang-kadang orang yang beribadah, dia harus berdoa, berpuasa, kadang-kadang berjam-jam, dia harus diam berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau menghormati Tuhan, lakukanlah ibadah bukan dengan sembarangan, namun dengan hati yang tulus, sedang menghadap suatu pribadi yang amat agung, amat besar. Karena itu kita harus dengan susah payah melakukan pendekatan. Seringkali orang lupa oleh karena Allah itu penuh dengan anugerah, sehingga menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Paulus berkata, justru karena anugerah Tuhan yang aku dapat itu, aku bekerja lebih keras daripada mereka. Jadi kita harus pakai kesempatan untuk mendekat pada Tuhan itu dengan satu pengorbanan daripada hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Yang Tuhan minta apa? Yaitu kekudusan kita. Dan ini perjuangan untuk menguduskan diri kita.
bukan dengan sembarangan, tapi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh ingin meraih pengharapan kepada Allah yang hidup, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa, Tuhan tolong kami supaya ibadah kami jangan dilakukan dengan sembarangan, tapi dengan hati, dengan tujuan untuk mencapai hidup yang kekal. Itulah pengharapan kami yang tertinggi, untuk bertemu dengan Kau muka dengan muka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.